Amma ba'd. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, all praise belong to Allah, the Lord of the world. Peace and blessing be upon the noble messenger Muhammad, peace be upon him. Yang kami hormati Ustadz Dr. Andes Haji Mahfuz Ihsan, yang kami hormati Ustadz Arif dan Bu Liza sebagai guru pendamping, yang kami sayangi panitia PLS kalian, serta adik-adik yang kami banggakan. Langsung saja kita memasuki acara inti dengan mengucapkan basmalah. Memasuki acara inti ialah penyampaian materi oleh Ustadz Dr. Andes Haji Mahfuz Ihsan. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang Ustadz sayangi, santriwan santriwati peserta PLS 2021-2022, yang Ustadz banggakan, panitia PLS, santriwan dan santriwati yang sejak kemarin pagi sudah bekerja membantu penerimaan siswa-siswi santri baru yang masuk ke asrama. Ini pejuang-pejuang, santriwati ini pejuang, lelah, letih mereka ini dari kemarin ya, Safira ya, yang putra juga dari kemarin sampai malam. Mudah-mudahan kerja keras kalian semua oleh Allah dibayar dengan ujroh, pahala. Mudah-mudahan belajar kalian sukses semuanya. Amin. Bersyukur kita kepada Allah, pada hari pertama PLS ini kita sudah melakukan pembukaan tadi, lalu kemudian kita lanjutkan dengan materi. Materi pertama diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, lalu kemudian materi kedua diberikan oleh panitia kepada saya untuk memberikan materinya. Anak-anak Ustadz semua, Ustadz melihat kalian tak ada yang bawa buku, tak ada yang bawa pen. Waktu Ustadz menganggap kalian anak super, anak pintar. Berarti setiap yang disampaikan oleh guru tutor itu lengket di kepala kalian, ya. Dan Ustadz nggak pakai slide, nggak pakai ini, nggak pakai infocus. Kita pakai gaya ceramah ibu-ibu di masjid aja lah ya, ya kan? Jadi kalian santai aja. Yang punya snack boleh, yang surah-surah. Ada snack enggak? Habis dah. Nah, kalau habis beli sendirilah. Ya. Baik, materi yang diberikan oleh panitia kepada saya itu masalah akhlakul karimah dan adab di masjid. Anak putri dah serius belum? Dah.
Dengan Ustadz ini kita cuma cerita aja, tapi nanti ada penilaian akhir. Ada ya. Ada penilaian akhir, santri terbaik dan santri terburuk. Iya lah. Kalau ada yang terbaik, mesti ada yang terburuk. Kadang-kadang kita kan tak adil memberikan. Yang selalu kita kasih yang terbaik, mestinya yang terburuk dikasih juga. Mestinya supaya adil. Baik, Ustaz ingin cerita tentang akhlak dan adab di masjid, karena adab di masjid itu bahagian dari akhlak. Akhlak itu banyak macamnya. Secara garis besar ulama hanya membagi dua saja. Ada akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, dan ada akhlakul mazmumah. Akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Nih kayak gini anak-anak Ustadz nih lagi baik, nanti datang masa buruknya. Kadang-kadang ada sebahagian yang begitu, suka-suka cabut, lompat-lompat pagar. Nah, itu akhlak buruk. Ya, kalau sekarang ini belum ada yang berani lompat pagar. Jangan sekali-sekali berani lompat pagar, nanti kalian kena sanksi. Jadi akhlak itu dua, ada yang baik, ada yang buruk. Tidak ada akhlak yang semi baik, semi buruk. Tidak ada akhlak itu yang abu-abu, nggak ada. Kalau nggak putih, ya hitam. Nggak ada akhlak abu-abu, setengah baik, setengah buruk. Nggak ada. Jadi adanya dua aja. Kalian sekolah menimba ilmu itu bahagian dari akhlakul karimah. Kalian cabut dari sekolah itu bagian dari akhlakul mazmumah. Kalian ikut belajar di kelas, akhlakul karimah. Kalian cabut, minta izin ke WC tapi nggak masuk lagi, itu akhlakul mazmumah. Ada juga kadang begitu, izin saat WC tak balik lagi sampai ditutup pelajaran, tak balik. Nanti jam berikutnya masuk lagi, berarti ada masalah dia sama gurunya. Mungkin PR tak dikerjakan. Persoalan masjid juga persoalan akhlak. Di masjid itu ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah, ada akhlakul mahmudah, ada akhlakul sayyi'ah. Jadi ada akhlak baiknya, ada akhlak buruknya. Anak-anak ustadz ke masjid itu tujuannya pasti untuk beribadah. Gak ada tujuan orang ke masjid mau tidur. Sengaja aku ke masjid mau tidur. Gak ada. Orang ke masjid itu mau ibadah. Entah mau baca Quran, entah mau iktikaf, entah mau sholat, gitu kan. Pokoknya ada niat tertentu yang memang dia lakukan untuk dia ke masjid itu. Lalu apa yang mesti dilakukan pada saat anak-anak ustadz kita semuanya mau ke masjid? Yang pertama, pastikan kita dalam keadaan bersih. Pakaiannya bersih. Jangan pakaian yang kotor. Ya, ke masjid itu pakai pakaian yang paling baik, yang paling bagus, yang paling baik. Bukan yang baru. Bukan. Yang paling baik. Karena baru belum tentu baik. Bajunya baru, tapi ada tulisannya, kejarlah daku, kau kutangkap. Dibawa sholat. Yang teraniaya orang yang di belakang. Karena dia pasti baca. Yang dibaca, kejarlah daku, kau kutangkap. Ada lagi yang zaman sekarang tulisannya tuh kapuyua, ya kan? Ada lagi kapindiang, ada begitu. Baju dibawa sholat, baru memang dibawa sholat ke masjid, teraniaya kawan di belakang. Ya, asik baca tulisan kita aja deh. Paham kan? Ke masjid usahakan bajunya polos.
Jangan bergambar. Ada gambar orang di belakang kita nengok ya, ini sebenarnya gambar apa ya? Ini bunga apa ini? Ini kalau tengok bunga, ini bunga apa ini? Ah gitu. Makanya Rasulullah menyuruh kita ke masjid itu disunahkan pakai pakaian yang putih. Putih kan? Anak-anak ustadz yang perempuan mukenahnya itu telekung, itu pakai telekung polos putih. Jangan kemudian hari ini ada mode telekungnya macam-macam, ada yang coklat, ada yang merah jambu, ada yang ungu. Ya, yang begitu-gitu nggak usah dibawa ke masjid. Pakai yang putih, jelas kamu dapat pahala dari Allah SWT. Ya, yang laki-laki kalau ke masjid, santri, terutama maghrib, isya, subuh, itu kan pakai jubah. Pakailah jubah tuh, ya kan? Ya nih, pakai jubah kalian yang sudah biasa di sini. Kalian kemarin disuruh pakai jubah enggak? Mudah-mudahan besok dapat jatah jubah tuh. Tuh kalian pergi ke masjid. Ya, itu pakaian yang mesti dipakai menjelang kita ke masjid. Berpada-pada dulu nak, mau ke masjid tuh, bajunya rapi-rapikan dulu, celananya tengok kalau memang pakai celana, celananya jangan pakai celana yang sempit ke masjid, nggak nyaman. Sholat pakai celana sempit itu nggak nyaman. Ya, makanya kalau ukuran anak saya yang ini nih, siapa namanya? Langga sama saya, itu kalau celana 2 meter lah kayaknya baru cocok. Kalau 1,30 meter itu kayak lemang, tak cukup kayaknya. Iyalah, makanya saya kalau beli bahan celana di pasar tanya berapa pak ukurannya, 2 meter. Mak tak besar kali pak, suka hati saya lah duit saya untuk beli. Iya kan? Yang penting kita nyaman ya. Ya enggak? Enggak? Dari mana kampung kah? Rokanulu. Oh mantap. Jauh Rokanulu tuh ya? Dekat ya? Di mana? Kabun. Oh di Kabun, ini dekat lah. Saya pikir di mana sana? Lewat Tambusai sana tuh. Ada perbatasan Sumatera Utara tuh apa nama kampungnya? Enggak, lewat lagi. Lewat PT Rancina tuh. Nah, Pak Ustadz pergi ceramah sana dulu 7 jam dari sini. Ya Allah, ah? Itu jauh kali nak. Alhamdulillah jalannya pun belum aspal. Luar biasa tuh. Kayak jadi pakaiannya jangan sempit. Lalu kemudian yang ketiga, mau berangkat ke masjid itu sudah dalam keadaan bersuci. Makanya kalau kemudian tempat berwudu perempuan di masjid kita itu belum representatif, itu sebenarnya kalian disuruh wudunya itu di asrama. Dan memang akan dapat pahala besar kalau kita wudunya itu di asrama. Di rumah istilahnya, kalau kita kayak ustadz di luar gitu, itu wudunya di rumah. Ketika kita wudhunya di rumah, lalu kemudian keluar rumah, kita baca niat mau ke masjid, baca doa, langkahkan kaki kanan, maka kata Nabi, fa khutwatun tuktabu lahu hasanatan. Langkah kakimu akan dicatat pahala, lalu kemudian langkah berikutnya lagi itu menghapus dosa. Langkah berikutnya menghapus dosa. Syaratnya apa? Dalam keadaan suci. Kalau kita berhadas wudhunya di masjid nggak dapat itu. Sementara dosa kita banyak. Jadi makanya untuk apa tempat berwudhu di masjid itu? Untuk jamaah yang tiba-tiba dia batal. Maka dia wudhu di situ. Kalau dia tak batal, ngapain dia wudhu? Itu kan untuk orang yang kebelet-kebelet itu. Ya, makanya anak-anak mesti suci dari asrama supaya nanti dapat pahala. Yang beruntung anak SMA putra lah, asramanya jauh di belakangnya kan. Makin jauh rumahnya dari masjid,
makin banyak pahala diberi oleh Allah, makin banyak dosa yang diampuni. Ya, ini ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi dia cerita sama Nabi, "Ya Rasul, rumahku dekat sama masjid. Rencana saya mau pindah. Cari tempat yang jauh dari masjid biar banyak dapat pahala dan banyak dosa diampuni." Kata Nabi, Jangan pindah. Kenapa begitu? Karena kalau rumahnya jauh dari masjid, itu banyak persoalan yang membuat dia tidak pergi ke masjid. Contoh, demam-demam dikit. Kalau jauh nggak ke masjid tuh. Gerimis-gerimis dikit. Kalau jauh nggak ke masjid tuh. Jadi itu ruginya orang yang jauh dari masjid. Kalau yang dekat dari masjid, capek-capek dikit, dia tetap bisa ke masjid. Gerimis-gerimis dikit, dia bisa tetap pergi ke masjid. Artinya, yang rumahnya dekat dengan masjid, bersyukurlah pada saat orang tidak bisa ke masjid, kita bisa ke masjid. Orang yang rumahnya jauh dari masjid, bersyukurlah. Kenapa? Karena langkah kakinya akan mengundang pahala yang lebih banyak dan ampunan dosa yang lebih banyak. Syaratnya apa tadi? Harus bersuci dari hadas. Ya, perhatikan tuh. Enggak. Ya, sama Ustaz ini didengerin biar berfaedah. Ya. Ketika mau sampai ke masjid, yang pakai sendal, tanggal sendalnya. Yang di bawah masjid. Menanggal sendal pun pakai tata cara. Caranya bagaimana? Kaki kiri lepaskan dulu, baru ngikut kaki kanan. Kalau pakai sendal, dulukan kaki kanan, belakangkan kaki kiri. Jangan kalian balik-balik. Dah, pada saat mau masuk ke masjid, berdirilah di depan masjid. Atau kalaupun tak sempat berdiri, karena teman banyak di belakang mendesak kalian, bacalah doa sambil ketika mau masuk masjid. Ya, doa mau masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Gagah, baca enggak? Baca doa mau masuk masjid. Allahumma barik lana. Enggak? Doa mau masuk masjid apa enggak? Allahumma barik lana. Ya, siapa yang hafal sini? Putri, ya. Rabbi firli sunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya, udah benar belum? Udah benar belum? Mas, sampean? Ya, doa mau masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, dipendekin dari ini. Terus, ada yang pendek lagi enggak? Tadi sini Rabbi firli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Kata siapa? Zaki. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ayo, siapa yang beda lagi? Ini belakang. Ini belakang ada doa masuk masjid yang beda dari yang dibaca dua orang temen nih. Nah, tuh Putra, yang tiap hari masuk masjid. Mana yang tiap hari masuk masjid? Mana deh? Mas, antum ya. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ayo ulang. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Beda ya. Beda tapi artinya sama ya. Saya nggak tahu dari mana kamu dapat.
Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ada juga yang ketemu hadis Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Ada. Yang zunubinya enggak ada. Ya, ada begitu. Silakan aja mana yang bagus. Ya, yang jelas itulah doa yang mesti dibaca pada saat kita akan masuk ke masjid supaya dapat pahala di dalam masjid. Sesampainya di masjid mau ngapa? Duduk? Baring? Apa yang dilakukan yuk ketika masuk di masjid? Sholat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadakumul masjidah. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis. Kamu jangan duduk. Tidak boleh duduk hatta yusalliya rak'atain. Sehingga kamu sholat dulu dua rakaat. Sholatnya sholat apa? Tahiyatul masjid. Tak boleh duduk. Nih yang putra masuk ke masjid, muazzin sedang azan, nggak boleh duduk. Tetap berdiri selama orang azan. Berdiri baik-baik. Nggak ada berdiri sambil cubit teman sana, gurau sana, bising situ, nggak ada. Hati-hati, kita sedang berada di rumahnya Allah. Kira-kira kamu kalau datang pergi ke rumah presiden, terus berani kamu ngomong-ngomong sembarang-sembarang di rumah presiden? Rumah presiden aja kamu nggak berani. Masa di rumah Allah kamu cengengesan di dalamnya? Gurau-gurau lagi, lempar-lempar peci lagi. Ya, culik-culik kawan pula lagi. Ya Allah, anak-anak ustadz semua, kadang-kadang kita masih ketemu dengan praktek teman-teman kita yang seperti itu ketika masuk dalam masjid. Padahal itu adab di dalam masjid, itulah akhlak. Ya, adab itu lebih tinggi daripada akhlak. Adab itu adalah tingkah laku yang kualitas tingkah laku itu halus. Ya, halus. Jadi begini, Ustaz contohkan adab. Ini si Nurliza ketika mau makan dia baca doa. Ini si yang ditutup. Si Atia ketika mau makan juga baca bismillah, baca doa. Ini baca bismillah, baca doa. Ya kan? Tapi si Atia dia ketika mau ngambil makanan dia ambil yang jauh. Akhlaknya sudah benar, tapi adabnya kena. Kenapa? Dia ambil makanan yang jauh. Si Nurliza dia ambil makanan yang paling dekat. Karena kata Nabi kalau kamu makan ambil makanan yang paling dekat dengan kamu. Ya, ini ada hidangan nih. Kebetulan yang dekat dengan kita cabai. Cabai itu ambil dulu, jangan ayamnya diambil. Itu adabnya. Ya, jangan pula sampai sini. Gak boleh, sini dulu. Kebetulan yang di depan kita buah rimbang. Buah rimbang tuh ambil dulu. Tahu buah rimbang? Apa mas? Mas? Yang kecil itu kan? Yang sebenarnya tak enak tuh kan? Tapi terpaksa juga dimakan karena itu yang paling dekat sama kita. Ya, itu yang kecil tuh. Nah, yang bagus untuk mata tuh. Ya, nah itu adab. Jadi makanya kata Nabi, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi kedudukannya dari ilmu. Malaisal adab wa huwa kadzubab. Siapa yang tak punya adab, dia seperti lalat. Jadi kita ini nak, kalau kita tak punya adab, kita ini kayak lalat, nggak punya sopan. Lalat itu pernah milih lalat itu mau hinggap, seganlah hinggap di makanan ustadz. Saya hinggap di makanan preman aja lah, gitu. Mana peduli dia. Kalau dapat kepala ustadz itu dibedain. Ya kan? Lalat namanya. Nah itu adab. Jadi ketika masuk masjid, lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Situasional sholatnya ini. Kalau rasanya masih punya waktu ya tenang-tenang aja. Kalau tidak ya rak'ataini khafifataini, kamu kerjakan 2 rakaat yang ringan saja. Artinya agak cepat dikit gitu.
Ya, kenapa? Karena kalau antara umpamanya ini kamu datang antara azan dan iqamah, nanti keburu orang iqamah. Ya, keburu iqamah. Jadi sholatnya pendekkan aja. Biar ada tenang gitu. Ya. Nah, itu adab ketika masuk ke dalam masjid. Ya. Tidak boleh duduk sehingga melakukan sholat 2 rakaat. Lalu kemudian di dalam masjid nggak boleh bicara-bicara, nggak boleh main-main. Jangan tidur dalam masjid, karena masjid bukan tempat tidur, bukan tempat untuk tidur. Masjid itu tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya biasakan berniat untuk iktikaf di dalam masjid, walaupun iktikafnya sebentar. Ya, nggak pandai dengan bahasa Arab, niat iktikaf pakai bahasa kita. Sengaja aku iktikaf untuk beribadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Beriktikaflah di masjid. Jangan bicara-bicara di dalam masjid, karena ini akan merusak amal ibadah kita semuanya. Anak-anak Ustaz, dengerin ini hadis ini. Man takallama fil masjid, siapa yang bicara-bicara di dalam masjid, bi kalamid dunya, yang dibicarakan persoalan urusan dunia, ahbatallahu amalahu 70 sanah, Allah akan menghapus pahala amal ibadahnya selama 70 tahun. Nauzubillahi min dzalik. Ya kalau umurmu sampai 70 tahun. Makanya jangan cerita di masjid. Kalau masuk masjid, sholat 2 rakaat, diam. Kalau perlu ambil Quran ngaji, atau kalau tak mau ngambil Quran, duduk diam, baca apa yang kamu bisa. Hafal, ada beberapa hafalan yang kamu hafal, kamu ulang murojaah. Tak ada kamu yang mau murojaah, kamu zikir kepada Allah, baca istighfar banyak-banyak, baca zikir banyak-banyak di dalam masjid. Jangan bergurau. Ingat ya, ini anak putra ini yang selalu Ustaz dapati. Dalam masjid itu bergurau. Masjid itu bukan tempat bergurau. Karena bergurau di asrama. Ya. Ingat tuh enggak? Angga dari SMP sini. SMP sini ya. Tapi kok tak pernah jumpa sama Ustaz ya. Yang pernah jumpa sama Ustaz tuh ini, ini yang kacamata nih. Selalu jumpa sama Ustaz. Tapi Angga ke masjid kan? Wah. Hah? Oh. Adik Pebi. Beda sama Pebi. Ya lah, Pebi perempuan. Beda. Mana pula? Ya enggak? Alhamdulillah, mau sekolah sini enggak? Oke, jadi sampai di masjid, sholat 2 rakaat. Namanya sholat tahiyatul masjid. Nah, sekarang ada problem. Ustaz, kami datang antara azan dan iqamah. Kalau kami sholat tahiyatul masjid, kami tidak sholat sunnah qabliyah. Mana yang mesti kami lakukan? Mana yang besar perintahnya antara tahiyatul masjid dengan sholat qabliyah? Maka lakukanlah qabliyah. Karena yang disuruh Nabi sholat 2 rakaat. Ingat gak? Sholat sunnah rawatib itu penting. Dalam satu tema hadis, sholat rawatib yang tak boleh tinggal itu 10 rakaat. Dalam satu tema berikutnya, sholat sunnah rawatib yang tak boleh tinggal itu 12 rakaat. Ingat ya? Nih. Yang 10 rakaat itu mana? Hadis yang menjelaskan 10 rakaat itu yang mana? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa? 10 ya. Itu yang baju belang-belang tuh, ulangi. Ya itu yang baju hitam bunga-bunga itu, belakang Angga tuh. Itu yang pakai peci itu. Salat rawatib yang 10 rakaat yang tak boleh ditinggal ya.
Hah? Mana dia? Yang mana? Yang 10 rakaat tadi yang mana yang Ustaz bilang tadi? Hah? Tapi kamu duduk di sini, masa kamu tak tahu? Selo mana selo? Ulang selo. Dimulai dari sebelum zuhur. Ya Selo ya. Ustaz kenal sama Selo, karena Ustaz pernah ke rumah Selo. Pernah ke rumah Selo, pernah minum teh di rumah Selo beberapa kali. Iya. Di kampung Selo ini Ustaz termasuk Ustaz favorit, selalu diundang. Di kampung kalian ya, kalian tak tahu sama saya. Itu lagi salah. Ya, nanti suruh mak ayah kalian buka channel Ustaz ya. Channel Ustaz Mahfuz Ihsan. Itu lagi live. Apa tuh? Oh, itu Bang Arif lagi masa comel. Dah, Ustaz ulangi. Yang tak boleh ditinggal ada yang mengatakan 10. Yang 10 itu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ada yang mengatakan 12. Kalau 12 yang sebelum zuhurnya jadi 4. Paham? Sebelum zuhur 4, sudah zuhur 2, sudah maghrib 2, sudah isya 2, sudah sebelum subuh 2. Jumlahnya 12. Lalu yang sebelum asar mana Ustaz? Sebelum asar itu sunnah memang, tapi dia sunnahnya sunnah ab'ad. Sebelum maghrib mana Ustaz? Sunnah memang, tapi dia ab'ad. Untuk di pesantren tetap dilakukan. Untuk di luar kadang banyak orang tak melakukannya. Karena bunyi hadisnya begini, shallu rak'ataini qoblal maghrib, shallu rak'ataini qoblal maghrib, shallu rak'ataini qoblal maghrib. Salatlah kamu 2 rakaat sebelum maghrib. 3 kali Nabi mengulangnya. Cuma di belakangnya liman sya'a, bagi yang mau. Rupanya banyak yang tidak mau. Nah, jadi anak-anak Ustaz semua, para alim ulama itu melakukan ibadah sholat itu minimal 1 hari 40 rakaat. Itu minimal. Minimal. Berapa? 40 rakaat. Mana dia yang 40 rakaat itu? 17 rakaat sholat fardu, 12 rakaat sholat rawatib, 11 rakaat sholat qiyamul lail. Berapa jumlahnya? 40. Jadi ulama-ulama itu tidak ditinggalkannya tuh. Sehari semalam 40 rakaat dia sholat. Kalau kamu udah sampai berapa sholatnya? Masih kisaran 17, 25 gitu. Ya. 48. Wah, itu keren itu. Siapa itu? Ini bisa berguru saya sama dia ini. 48, ini luar biasa deh. Mantap ya. Ya. Jadi anak-anak Ustaz nanti sampai di masjid jangan bicara-bicara di masjid ya. Karena tak boleh merusak amal. Akhbatallahu amalahu sab'ina sana. Allah akan menghapus pahala amal ibadah selama 70 tahun. Sementara kita hidup belum tentu sampai 70 tahun. Kita mulai dihitung amalnya ketika balighah, umur 15 atau sudah haid atau sudah mimpi. Ya, baru mulai dihitung. Kalau umurmu 65, berarti kita cuma ibadah 50 tahun. Sementara yang mau dihapus oleh Allah 70.
berarti masih terutang kita lagi. Makanya jangan masuk masjid, jangan bicara-bicara di masjid itu. Anteng aja di masjid itu. Makanya setelah sholat sunnah 2 rakaat, apa yang mesti dilakukan? Beriktikaf. Itu yang mesti dilakukan. Apa enggak? Beriktikaf. Apa niat iktikaf? Bahasa awak aja lah. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Ya, nanti belajar niatnya sama kakak-kakak kalian nih. Ya, niat iktikaf tuh asal dalam hatinya niat beriktikaf, kamu duduk zikir, baca istighfar, subhanallah, alhamdulillah dan lain-lain, maka dia sudah dihitung beriktikaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam masjid itu tidak boleh transaksi jual beli. Tak boleh. Jangan sekali-sekali kalian bawa parfum lalu menggaleh di masjid. Makku nih TV nih 50.000 satu di masjid. Apa kata Nabi? Kamu kalau melihat ada orang yang jual beli di masjid, maka doakan supaya dia bangkrut. Itu Nabi yang nyuruh. Jadi kalau ada temanmu jualan di masjid, doakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada dia, ya Allah. Nah begitu, disuruh doain supaya bangkrut. Padahal kita kalau di luar, ya Allah berikan kesuksesan dalam dia berdagang, gitu kan? Tapi kalau di dalam masjid, doanya dibalik. Berikan kebangkrutan kepada mereka, ya Allah, yang sedang jual beli itu. Hari ini marak orang jual beli di masjid. Jual peci, jual minyak wangi, jual tasbih. Banyak kan di masjid. Mungkin dia punya dalil lain lah. Menurut dia mungkin yang masjid itu yang di dalam tempat sholat, yang di serambi masjid mungkin dia hitung itu bukan masjid. Padahal bagi perempuan, bagi laki-laki yang sedang berhadas besar, boleh tak masuk masjid? Tak boleh. Batasan mana dia tak boleh? Batasan mana perempuan yang sedang haid dan laki-laki sedang berhadas besar tak boleh masuk masjid? Batasan cucuran air yang jatuh dari genteng tuh, itulah batasan. Tak boleh dia masuk. Berarti kalian tidak boleh berada di teras masjid. Perempuan yang lagi sedang tidak sholat, mamnu, haid, dia tidak boleh berada di teras-teras masjid itu. Kalau begitu, teras masjid itu bagian dari masjid atau bukan? Bagian dari masjid. Kalau bagian dari masjid, boleh tidak jual beli di teras itu? Tak boleh. Nyatanya hari ini kita masih banyak melihat ada teman-teman kita yang jual beli di teras masjid. Mudah-mudahan itu bukan kita. Bukan kan? Kan, tapi kamu pernah jumpa kan? Pernah. Ustaz kalau pergi ke Kampar ada satu masjid yang tempat selalu Ustaz singgah situ sholat dari sini. Tuh ada tuh jual peci, jual kerupuk, jual buah-buahan. Kalau buah-buahan tuh masih di luar lah. Kalau yang masjid tuh, kalau yang peci itu di teras tuh. Jual madu, kan? Nah itu pernah singgah ya? Pernah, nggak usah disebut masjidnya. Ya. Lucu aja begitu, kayak tak ada warung aja. Nah, tidak boleh berjual beli di masjid. Kalau ada yang jual beli di masjid, maka doakan dia untuk bangkrut supaya rugi. Ya. Lalu di masjid pun tak boleh mencari barang yang hilang. Kamu punya barang hilang, jangan diumumkan di masjid. Nanti didoakan orang, ya Allah mudah-mudahan barangnya tak jumpa. Jadi kalau hilang barang biarkan aja, jangan di masjid, umumkan di asrama. Ya, tak boleh. Masjid itu bukan untuk pengumuman, bukan untuk pengumuman barang hilang. Tapi kalau pengumuman orang mati boleh nggak usah di masjid, boleh. Nah, ya kan, innalillahi wa inna raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si fulan bin si fulan tadi malam
Alhamdulillah matinya normal, bukan kena COVID. Nah gitu kan. Karena kalau kena COVID orang tak berani nengoknya. Hari ini kalau ada orang mati mesti dinyatakan COVID atau tak COVID. Di kampung kamu ada orang yang mati kena COVID? Banyak ya? Nah itulah, saya COVID dan enggak? COVID lah nak. Oke? Ntar lagi. Capek? Iya. Mak cepat kali capek. Dari jam berapa? Dari 4:30 subuh. 3:30. 4:30. 4:30 atau 4:30? Serius lah. 4:30 itu jam 3:30. Ngapain? Oh sholat tahajud. Nah ya mantap tuh. Iya enggak? 3:30 kamu? Enggak? Jam 3. Jam 4. Nah, jam 4 masih ada waktu. Sholat tahajud masih. Ya kan? Sekarang subuh kan jam 4.46 ya. Masih. Lalu apa lagi adab kita di masjid? Tidak boleh berribah. Bukan berarti di luar masjid boleh ribah gitu kan. Pak Ustaz, nanti kalau kami balik dari masjid boleh tidak kami berribah? Bukan begitu. Ya. Kenapa di masjid tak boleh berribah? Karena masjid tempat beribadah, bukan tempat berribah. Sedangkan berribah di luar masjid aja nggak boleh, apalagi di dalam masjid. Jadi kalau kombur, apa namanya itu? Kombur kan? Kombur itu jangan di masjid. Kombur itu kan cerita yang tak tahu ujung rimbanya. Ya pokoknya bercerita aja, mama aku kemarin pergi ke sana. Ah itu kombur tuh. Ah, datang pula satu lagi, mama aku gitu juga katanya. Ah, itu kombur tuh. Pernah gitu kan? Ah itu kombur. Padahal isinya lebih banyak bohongnya kan? Serius? Ngaku nggak? Ini banyak itu ceritanya yang malah nggak bener itu, dibuat-buat ceritanya. Ya, jadi di masjid nggak boleh kombur-kombur, nggak boleh berribah, nggak boleh menceritakan aib orang, nggak boleh menceritakan keburukan orang. Yang diceritakan yang baik-baik. Ya, ambil kemaslahatannya. Ada masalah di belakang? Capek nak? Iya. Ustaz kalau nengok kalian capek nih kasihan Ustaz. Tapi kena jadwalnya belum habis, macam mana lah. Sabira sampai jam berapa sih? Sampai jam 12 ya? 12. Ah, sampai jam 12 masih ada 40 menit lagi. Kalian tanggung lah duduk sini 40 menit gitu. Dah usah lama-lama. Lalu kemudian yang kesekiannya, di masjid tidak boleh mengeraskan suara. Yang boleh mengeraskan suara di masjid itu cuma muazzin, yang tukang azan. Itu cuma yang boleh. Kalian nggak boleh mengeraskan suara di masjid. Jangan meki-meki di masjid tuh. Manggil teman jangan dipanggil, tapi didatangi. Kamu perlu sama Angga di masjid, Angga, enggak boleh. Ya, datangi si Angga tuh. Karena semua di dalam masjid itu pakai etika. Ya, ada adab-adab yang memang ada di masjid itu. Ya, mulai manggil orang di dalam masjid, mulai cara kita menyusun saf di masjid. Ya, di masjid itu kita nyusun saf itu ada aturan. Bahkan dimakruhkan seseorang menyuruh orang lain ke depan. Itu dimakruhkan. Kamu berdiri dengan saya, di depan kita ada tempat kosong. Kamu suruh saya, makruh kamu menyuruh saya. Mestinya kamu yang ke depan, gak usah suruh-suruh orang. Apa sebab? Karena barisan di depan jauh lebih baik daripada barisan di belakang. Itu intinya. Ya, jadi gak usah. Pokoknya asal ada yang kosong, kita bisa isi-isi, jangan suruh orang. Karena kalau kita suruh orang, berarti kita melanggar aturan Rasul. Ya, dan itu Ustaz masih kadang jumpa juga dengan begitu. Ini berdiri di sini, ini sama-sama, pindah-pindahan. Apain pindah-pindahan?
Berdiri aja lah di situ. Ya, ambil sop yang paling utama itu di depan. Sop paling utama di depan itu di samping kanan imam. Itu sop paling afdol. Jadi kalau ini sop, ini imam, kalau kita bermakmum posisinya akan seperti ini. Ini yang afdol. Nih. Ya, posisi kita di sini. Nanti kalau makmumnya cuma sendiri-sendiri ya begini dia. Ya, afdol dia akan seperti ini. Kalau dia sopnya panjang kayak kita, maka sop sebelah kanan ini itu beda utamanya dengan sop sebelah kiri. Kalau kamu punya kesempatan ambil sebelah kanan, ambil sebelah kanan. Kenapa? Dia lebih utama daripada yang sebelah kiri imam. Ini kamu jangan suruh orang depan aja Ustaz. Jangan. Kamu punya kesempatan untuk dapat lebih. Kenapa? Karena di dalam masjid tidak ada orang yang perlu kita hormati. Paham? Di dalam masjid tidak ada orang yang perlu kita hormati. Yang perlu di dalam masjid adalah kita menempatkan tempat yang terhormat. Itu yang perlu kita lakukan. Presiden pun datang, dia terlambat, tetap di belakang tempatnya. Beda kalau di hotel. Di hotel itu kalau datang pejabat dia tetap di depan. Tapi kalau di masjid pejabat terlambat, tetap dia di belakang. Paham? Nah itu adabnya di masjid memang begitu. Jadi kamu jangan minder, kamu sholat di saf pertama, lalu ada ustadz di belakang kamu jangan minder, karena memang hak kamu di situ. Kenapa hak kamu? Karena kamu duluan masuk ke masjid. Kan duluan kamu masuk ke masjidnya daripada ustadznya, ya kan? Maka kamu tetap berada di depan. Kecuali ada tarbiyah, ada pendidikan, ada pembelajaran yang diberikan di situ. Contohnya apa? Kelas 12 SMA itu ada waktu di mana anak putra selama 40 hari nanti dia akan berada di saf yang paling depan bersama tuan guru Syekh Haji Ismail. Ya, itu mesti, itu aturan. Menjelang anak kelas 12 tamat, itu ada waktu 40 hari dia berada di saf pertama bersama dengan tuan guru Syekh Haji Ismail. Ya. Itu mesti, dan itu di absen. Itu bukan untuk apa? Untuk tarbiyah, untuk mendidik, supaya anak kelas 12 ini keluar dari SMA, dia ketika ke masjid dia tetap menjadi orang pertama dan dia tetap akan berada di saf yang paling depan. Itu untuk pendidikan. Ya, kalau di kelas 3 SMP gitu juga kemarin? Enggak ya, belum ya. Nanti kamu merasakan di kelas 12. Ya. Dan itu udah berjalan beberapa tahun lamanya. Itu tarbiyah. Jadi itu memang saf pertama itu dikhususkan untuk Bang Sandi, untuk siapa tuh nanti, itu dikhususkan untuk orang-orang tuh nanti. Kan dia yang kelas 12 nanti. Ya. Oke, jadi di masjid tidak boleh berghibah, tidak boleh mengeluarkan suara yang keras. Ya, di masjid itu anteng, sopan, santun. Adabnya baik. Makanya ada masjid yang pintunya rendah. Pintu masjid itu ada yang pintunya segini cuma tak sampai 1 meter. Supaya apa? Pada saat dia masuk ke dalam masjid, dia merunduk. Ya, merasa bahwa dia ini hina di hadapan Allah SWT. Dia masuk dalam keadaan hina ke dalam masjid itu. Merunduk, dirundukkannya badannya. Pernah jumpa masjid yang rendah? Pergilah ke Jawa, kamu jumpa di Masjid Ashabul Kahfi. Masjid itu dalam tanah. Memang Masjid Ashabul Kahfi itu dalam tanah. Jadi masuknya itu merunduk, rendah. Siapa yang orang Jawa pernah ke sana? Kayaknya tak ada wajah Jawa, wajah Melayu itu semua. Tak ada, tapi ini kayaknya wajah Jawa. Bugis. Bugis apa? Wajah Bune. Dari Tembilahan. Oh ya, Tembilahan banyak tuh. Banyak Bugis tuh. Joka-joka tuh deh, Pak. Tahu bahasa Bugis masih paham? Masih. Yang Ustaz ngomongkan tadi masih tahu? Masih. Purnaman Trek? Nah, masih tahu. Berarti masih Bugis tuh. Ada Lilis Samsiah. Hah? Adik Lilis, Masya Allah, selamat datang.
di Babussalam. Dulu dari SNBC enggak? Enggak ya. Oh, adiknya Lilis ya. Baguslah bisa kumpul di sini. Napak tilas jejak kakaknya di sini ya. Pantas wajahnya familiar tadi saya tengok. Tapi siapa dia? Terakhir. Ah, ini terakhir ini enggak selesai nih. Enggak. Ke masjid. Pada saat anak-anak ustadz mau ke masjid, hindari memakan makanan yang berbau. Bawang itu yang sangat keras dimakruhkan itu bawang putih. Karena bawang putih itu baunya lebih kuat daripada bawang merah. Lalu kemudian jengkol, ya, petai, durian. Sengaja pula nanti makan durian mau ke masjid, udah tuh bersendawa di masjid tuh. Mabuk kawan. Ini makanya ini musim durian nih. Ya, jadi kalau udah siap makan durian, makan kopi. Biar hilang baunya. Ya, makan kopi. Kalau bisa kopi bulat yang digongseng tuh, dikunyah. Kalau enggak beli kopi bubuk tuh, cap kapal api. Masuk ke mulut sesendok. Jangan makan makanan yang berbau. Hindari supaya teman-teman yang ada bersama kita dalam keadaan tidak terganggu, nyaman dia. Terakhir, ketika mau ke masjid, keluar dari masjid, dulukan kaki kiri dan baca doa. Apa doa keluar dari masjid? Allahumma ftahli abwaba fadli. Allahumma ftahli abwaba fadli. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu anugerah keutamaan darimu. Keluar dari masjid kaki kiri, masuk ke masjid kaki kanan. Di dalam masjid jangan duduk, langsung sholat 2 rakaat. Tidak boleh bicara-bicara. Lalu kemudian iktikaf, pakai pakaian yang bersih, dalam keadaan berwudu. Lalu kemudian tidak boleh bicara-bicara di dalam masjid. Jangan tidur di masjid. Ya, beriktikaflah di dalam masjid itu, supaya pada saat kita berangkat dapat pahala dan ampunan Allah, kita pulang pun dapat pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada yang mau ditanya? Ada enggak? Tidak ada. Yang Putri? Lewat. Paham semua? Serius? Boleh dites? Mas, itu yang belakang paham? Hah? Ditanya belakang baru ke depan. Paham ya? Coba kamu sebut 3 ya dari apa yang saya sampaikan. 1. Hah? Buka ini. Buka ini ya biar dengar. 1. Ada ke masjid 1. Yang Ustaz sampaikan 9. Saya cuma minta 3. Tak tahu. Terus saya ngomong 1 jam tadi ngapain? Masya Allah. Nanti tanya bisik-bisik sama temennya. Tuh, yang sana tuh. Pakai peci. Ya. Antum siapa namanya? Zah. 3 Zah. 1. Iya, 1 apa? Hah? Doa, baca doa masuk masjid. 2. Belakang kacamata.
Angel. Angel itu malaikat dari langit kan? Angel. Kalau bahasa kita bacaannya angel. Iya kan? Nah, tata cara masuk masjid, ada masjid satu. Pakai kaki kanan. Keluarnya kaki kiri. Hah? Dalam masjid? Kan ada lengket dong. Nih kamu Nurliza 4 sebut. 1. Harus masuk dengan kaki kanan. Kaki kanan. 2. Terus harus Bersih dari hadas. Terus tidak boleh menggibah. Tidak boleh bergibah. Terus tidak boleh berkata kasar atau berbicara berkeras. Tidak boleh mengeluarkan suara yang keras. Aplaus lah. Angga, sebut 2 di luar yang disebut oleh Nurliza. Makan yang berbau. Ya, hindari makan yang berbau. Bukan sunnah makan yang berbau. 2. Suci. Sudah disebutnya. Pakai baju yang putih yang putih. Pakai baju putih yang bersih. Dah. Yang lain-lain saling tanya bertanyalah kalian untuk masalah adab di dalam masjid ini. Sampai di situ mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama-sama ya. Sehingga ketika kita pergi ke masjid, berangkat ke masjid, kita memang betul-betul mendapat bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.